sampai sekarang pun banyak pertanyaan. Mas P kan bisa bayar burung sendiri, bisa ngelatih sendiri, bisa ngerawat sendiri, bisa. Kok kenapa nggak bikin tim sendiri sih? Iya, kenapa tuh? Banyak kan tuh. Kita di hobi ini jangan memandang apa ya, seneng dulu kita di hobi ini. Pertama harus seneng kerjaan, seneng di pekerjaan kita gitu. Jangan, wah saya kok digaji 100.000 berarti saya keluarin tenaga sekian. Itu banyak tuh yang begitu? Banyak. Iya. Jadi harus apa ya, keikhlasan dalam kita melakukan pekerjaan, salah satunya. Jadi kalau nggak ikhlas kan hitung-hitungan. Terus dan ya untuk saya seperti joki lah. Iya, joki kedekatan kita bermain sama merpati itu. Jadi kayak ya itu makhluk hidup. Betul. Jadi kan kita berinteraksi pun kita nggak konyol atau kita itu gila. Sering yang saya ajarkan jangan kasar lah. Jangan kasar. Tapi kalau sama burung harus apapun lah ya. Sama makhluk hidup, sama ciptaan Allah. Mungkin yang disebut senior dalam merpati mungkin dia bermain lama, tapi kan belum tentu. Kalau menurut saya belum tentu yang main lama punya pengalaman yang orang-orang baru juga menciptakan pengalaman baru, ilmu baru gitu. Ya. Seru juga. Berarti kan itu jadi pelajaran saya. Oh, kita billing seperti itu ya. Burung anak kecil tinggi-tinggi ya. Karena apa? Karena capek, nggak dirawat. Disempurnain lah. Oh, udah ini saya pasain kakinya udah biar tenaga pasrah. Oh, kalau udah mau kabur berarti udah saya berhentiin lah. Double winner sama main di dua lapak. Di Pekalongan, di Mihama Cup, di lapak Simbang Tanjung, sama di lapak Bregas. Itu Bang Beong. Habis itu perjalanan banyak, ada yang di almarhum itu minum lah dia, disuruh ibunya udah teman merpati ini gitu. Ya alhamdulillah di setiap saya menginjak atau tim ya ada hasil. Karena apa ya, itu kita serius. Sampai sekarang pun banyak pertanyaan. Mas P kan bisa bayar burung sendiri, bisa ngelatih sendiri, bisa ngerawat sendiri, bisa. Kok kenapa nggak bikin tim sendiri sih? Iya, kenapa tuh? Banyak kan tuh. Karena itu banyak pertanyaan. Kalau menurut saya bukannya tidak ada keberanian. Mungkin dalam perjalanan di merpati saya sampai Sumatera, sampai mana, kalau nggak ada owner mungkin biaya saya sendiri ke situ itu belum sampai. Dan kita juga menghargai, oh sampai di sini, sampai di Aji Jaya itu karena apa? Rasa kekeluargaan, Bang Beong. Oh gitu. Jadi kita tanamkan ke tim itu rasa kekeluargaan yang terpenting. Jadi bingung meninggalin keluarga gimana, walaupun kita harus mandiri. Yang penting saya pasti bilang, kalau saya masih ingat saya pasti bilang, kalau selama saya merugikan si bos atau tim ini, tim siapapun lah yang saya datengin, saya mendingan saya dikeluarin nggak apa-apa, jangan malu-malu. Maksudnya diberhentiin daripada saya merugikan orang lain. Gitu. Saya pasti mengingat itu. Jadi di tim manapun kalau memang Mr. P di bosnya itu atau di timnya ngerasa dirugikan, mending saya berhenti. Gitu. Seperti itu. Jadi, sesayang itu ya sama timnya. Ya, setiap tim yang Mr. P apa namanya lakuin ya, gabung lah. Bergabung. Banyak pertanyaan itu Bang Beong. Jadi kadang kita berpikir juga belum tentu rezeki saya itu kan datang dari orang lain, dari owner lah, dari kru saya. Kalau saya gitu, kalau waktu juara pun seperti itu. Mungkin bukan rezeki hari itu, bukan rezeki saya. Tapi saya bawa kru, bawa owner. Mungkin kru saya yang pelepas itu, wah hari itu rezeki dia lagi butuh. Kita dikasih rezeki lewat kita dapat hadiah. Saya merasa gitu, bukan saya yang bisa gitu. Oh, jadi di tim itu pasti punya rezekinya masing-masing. Masing-masing kan setiap orang lah. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Di saat Bang Beong, saya gitu kan gabung di tim itu, mungkin itu pada saat menang ya, mungkin itu rezekinya yang lepas. Yang lepas. Mungkin yang di kandang. Di kandang.
kan gitu. Mungkin istri doanya, mungkin owner. Oh gitu. Iya. Masuk akal. Bukan saya sendiri nih, saya yang wah bisa ngeber karena juara itu karena saya. Itu enggak kalau menurut saya. Karena rezeki itu udah diatur semua. Jadi kadang yang penting kita solid, kita bahagia. Jadi kalau merpati kan riskan seperti itu. Ya. Ada gerundelan dengan apa gitu kan. Jadi menghambat rezeki. Kadang saya pikir, wah saya udah maksimal nih, gini. Kok nggak ada juara gini. Ada hambatan tentang apa. Itu kru pun bisa, owner pun bisa, istri pun bisa gitu. Semua pengaruh. Itu di merpati. Dalam suatu event di saat ada kejuaraan, di saat itu nggak masuk, itu mungkin juga dari berbagai alasan bukan alasan ya, faktor ya. Faktor, ya, benar. Gitu. Jadi kita sampai pelajari seperti itu. Kenapa sih saya udah maksimal nih, ngerawat, geber, burung saya udah ready nih dari burungnya. Saya yakin burung kita udah. Ternyata mungkin ada yang gerenjel. Ada. 1-2 orang dalam yang satu tim. Ada yang gimana? Ada permasalahan keluarganya, sampai permasalahan di rumah pun bisa pengaruh. Ini mohon maaf, ini pengalaman saya di Merpati. Iya. Jadi kalau kenapa saya hashtag jangan lupa bahagia, itu padahal kunci untuk kita di perlombaan. Kunci untuk di perlombaan. Nah, jangan lupa bahagia. Ya, jadi bahagia aja udah, bikin happy gitu. Enjoy perjalanannya enak, fokus tapi kan. Iya. Gitu. Tapi tetap fokus. Iya, fokus. Tapi kita bikin bahagia. Cakep. Gitu. Berarti alasannya untuk nggak pengen mandiri itu salah satunya. Kebersamaan lebih senang. Gitu. Kan banyak pertanyaan betul. Banyak sekali. Ini kamu kalau ada. Saya milih burung ya bisa insya Allah. Ngeber sendiri bisa, ngerawat bisa. Gitu. Kandang ada. Tempat ada. Iya. Buat bayar orang? Alhamdulillah bisa insya Allah. Tapi nggak mau. Nah, karena apa ya? Ya itu. Saya mungkin dari adanya saya di tim, itu bisa memberi suatu pekerjaan untuk orang-orang lain yang di bawah. Lo kan sama aja. Kalau pasti nanti ada pertanyaan, lo kan di situ bisa gitu kan? Iya. Lah mungkin kan kalau saya masih untuk lingkup kecil. Oh, gitu. Paham. Kalau untuk di tim yang saya datangin pasti lingkupnya banyak. Besar. Lebih butuh banyak orang pekerja banyak. Ya. Oh. Mungkin kalau saya sendiri, kita mampunya masih beli 5 burung. Iya. Tapi kalau di owner ratusan burung. Berarti kan pekerjanya tambah. Nambah banyak. Doa-doa dari teman-teman makin banyak. Seperti itu. Oke tuh, bagus tuh. Akhirnya terjawab juga nih. Dan masalah pun juga banyak kalau kita rekrut orang banyak kan gitu kan. Iya benar. Banyak kan salah paham gitu kan. Tapi dari situ makin dewasa. Akhirnya. Jadi pembelajaran menjadi terus. Leadership yang baik. Gitu. Sampai sekarang masih belajar untuk jadi leadership. Tetap kita terus belajar. Gitu. Nah, kalau di burung merpati kan itu Mr. P kan udah cukup lama lah ya. Masih banyak yang lebih lama lagi, cuman Mr. P termasuknya cukup lama. Lama sih. Iya kan, di Merpati. Dan banyak juga teman-teman yang terinspirasi nih. Saya langsung ngomong aja, terinspirasi sama Mr. P. Kalau dari Mr. P sendiri, untuk menjadi saat sekarang ini buat teman-teman bisa nggak sih? Bisa, nggak ada untuk kemungkinan. Apa tuh? Yang penting apa aja? Asal penting. Kita di hobi ini jangan memandang apa ya. Seneng dulu kita di hobi ini. Pertama harus seneng seneng di pekerjaan kita. Gitu. Jangan saya kok digaji 100.000 berarti saya keluarin tenaga sekian. Itu banyak tuh yang gitu. Banyak. Iya. Jadi harus keikhlasan dalam kita melakukan pekerjaan salah satunya. Jadi kalau nggak ikhlas kan hitung-hitungan. Iya betul. Jadi, saya digaji sehari 100.000. Tenaga saya gini-gini. Oh cukup ini 100.000. Udah males. Kadang cuma saya kerjanya cuma bersihin kandang, nggak inspiratif. Itu teman saya yang jemurin burung butuh bantuan. Harus itu. Harus lihat situasi juga. Jadi kita kan ikhlas. Jadi bukan pekerjaan kita pun kita bantuin. Gitu loh. Kalau di lingkup pekerjaan. Itu pertama. Terus dan ya untuk saya seperti joki lah. Iya, joki.
kedekatan kita bermain sama merpati itu. Jadi kayak dia itu makhluk hidup, Bang Beong. Merpati betul, makhluk hidup. Terus. Jadi kan kita berinteraksi pun kita nggak konyol atau kita itu gila. Walaupun dia nggak tahu bahasa arti ucapan kita, tapi dia pasti akan bahasa tubuh karena kita kasih sayang. Itu kedekatan itu. Sering yang saya ajarkan jangan kasar lah. Jangan kasar. Jangan kasar. Karena dia itu makhluk hidup. Kalau mau kasar sama kandang nggak apa-apa kandang. Orang dia kan benda hidup. Benda mati. Mau dijeda dia nggak akan kerasa. Tapi kalau sama burung harus apapun lah ya. Sama makhluk hidup, sama ciptaan Allah. Ciptaan Allah ya. Itu ya kuncinya ya, kedua ya. Itu. Jadi untuk dan jangan takut bertanya. Jangan sok paling bisa itu paling bisa. Terus belajar, saya ingatkan terus belajar. Saya pun masih belajar. Masih belajar? Belajar memperbaiki diri. Entah itu hal di kerjaan kita, kita berhubungan dengan orang, kita dengan merpati, semuanya kita memperbaiki diri terus. Seperti itu. Selama kita baik ke orang juga akan memperbaiki. Walaupun bukan dari orang itu sendiri rezekinya. Jadi kita baik sama Bang Beong nih. Iya. Bang Beong akan baik sama saya. Belum tentu, tapi dari orang lain pada baik sama kita. Gitu loh. Iya. Itu yang perjalanan hidup saya. Jadi sering membantu, sering apa gitu. Kalau misalkan ada yang bertanya gitu, banyak gak sih? Supaya ini gimana sih? Ini gimana dalam soal merpati? Apa ngajarin atau bukan berbagi sharing lah ilmu itu sering tapi saya bilang yang real saya udah alami jadi pengalaman hidup saya. Kadang saya bilang mohon maaf ya, saya bukan guruin, saya ini pengalaman saya di merpati seperti ini. Dan saya itu kadang sering live sosmed kan, kadang ayo berbagi, mungkin saya nggak bisa jawab, monggo dijawab yang lain. Kalau emang ada pernah kejadian seperti itu, dijawab solusinya, solusi merpati. Jadi nggak merasa saya itu yang bisa gitu. Mungkin belum tentu pengalaman Bang Peong, pengalaman saya kan beda-beda. Betul. Belum tentu hal kecil apapun Bang Peong yang sepele saya belum pernah melakukan kan, saya nggak bisa menjawabnya. Gitu loh. Jadi apapun itu tetap didengarin. Dari manapun selama itu positif. Jangan pernah disampaikan. Dan kita belajar pun nggak yang sama yang senior, yang guru, yang enggak. Merpati ada nggak sih senior junior? Menurut saya enggak sih. Nggak ada. Menurut saya nggak ada. Nggak ada sih menurut saya. Senior itu kalau misalkan saya bilang gini, Mr. P ini senior nih di merpati, ada rasa apa di hati kalau saya ngomong gitu? Canggung? Ya enggak juga sih. Menurut penafsiran dia saya itu senior. Tapi kalau saya mau tanya lagi, senior yang disebut senior dalam merpati apa sih? Apakah dia tua umurnya? Iya. Apakah dia pengalamannya tua? Kan sekarang banyak pemain baru yang udah tua baru main merpati. Iya. Berarti ada yang muda tapi bermain merpati dari kecil. Iya. Umurnya masih muda. Nah, itu yang disebut senior yang mana? Ya senior kan orang beda-beda. Maksudnya artinya mungkin senior di sini senior junior kan ada juga. Bahasa secara umum lah. Berarti itu lebih baik nggak ada senior junior lain? Enggak sih. Semua ya sama. Ayo ya mau belajar ya belajar. Tinggal prestasi lah ya. Prestasi ya kita untuk tunjuk banyak pengalaman juga. Mungkin yang disebut senior dalam merpati mungkin dia bermain lama, tapi kan belum tentu. Kalau menurut saya belum tentu yang main lama punya pengalaman yang orang-orang baru juga menciptakan pengalaman baru, ilmu baru gitu. Ilmu baru ya. Benar itu. Kayak saya nih, jujur-jujur, saya lihat untuk penyentabilan burung, Bang Peong. Penyentabilan burung, kita belajar bukan dari senior Bang Peong nih yang udah lama main merpati. Cara nyentabilin burung itu gimana sih, Bang Peong? Burung biar stabil gimana sih? Iya. Padahal kalau saya sendiri nih, memang ada dengar-dengar dari orang, wah ini nyentabilin kayak gini. Tapi saya malah loginya lihat dari anak kecil. Lihat dari anak kecil, maksudnya gimana? Kita berarti belajar anak kecil dari saya nyentabilin burung itu. Anak kecil tuh burungnya kalau kelapa pasti dari deket aja tinggi-tinggi. Tingginya mau nggak ngarah, mau ke kampung lah, mau apa.
itu kenapa sih punya anak kecil nggak ngerobokan? Ah. Dia main digandeng dari deket aja tinggi-tinggi Iya, ngerol, iya. mau minggat, mau ke kampung, kadang ditambahin lagi minggat. Lihat lagi. Cuma kita perbaikin ilmu itu. Ah. Jadi kita belajar dari anak kecil untuk nyetabilin. Ah. Coba Bang Beong ngelihat anak-anak kecil pada main tuh. Main burung. Nah, main Iya. burung. Nggak ada yang ngerobok-ngerobok. Banyak kan dari dekat aja digandeng, tinggi-tinggi mau minggat. Iya. Itu realitanya. Ah. Oh, kenapa sih itu anak kecil burungnya pada tinggi-tinggi ya? Burungnya sama. Iya ya. Iya benar juga. Ya terus Tapi tinggal. kalau dia mau ke kampung mau nggak ngarah. Iya gitu. ngarah. Dia nggak mau turun kadang Iya. ngerol di ini. Nah terus gimana tuh? Seru juga Berarti nih. kan itu jadi pelajaran saya. Oh, nyetabilin seperti itu ya. Burung anak kecil tinggi-tinggi ya. Karena apa? Karena capek, nggak dirawat. Karena capek nggak dirawat. Iya betul Kan juga. anak kecil kan udah Iya, dari rumah udah buat main, bawa ke lapak main, udah diulus terus. Oh iya Kan iya. capek dia tuh lelah. Oh iya benar-benar. Oh, nyetabilin, oh saya lelah ini. Capein. Jor terus. Nah. Oh, tapi kalau porsinya nggak pas, kita bisa ke kamu nih minggat kayak anak kecil. Kayak itu. anak kecil itu. Disempurnain lah. Sempurnain. Oh, udah ini saya basahin kakinya udah biar tenaga pas lah. Oh, kalau udah mau kabur berarti udah saya berhentiin lah. Tapi kalau anak kecil enggak, wah main terus sampai kabur. Sampai hilang. Itu. Jadi nggak ada senior junior, enggak kalau menurut saya. Nggak ada ya. Ini mohon maaf, mungkin ada yang tersinggung apa-apa. Oh, saya itu udah main jadi kok udah dianggap senior banyak ya. Ya kalau Mohon maaf. di apa namanya di sini kan kita sharing. Mm-mm. Kalau misalkan ada yang lebih, kalau Bang Peong sih simpel gini loh, Bang Pe. Kalau di saat ada yang komentar, wah ini terlalu, wah ini gini misalkan ya, gampang saya. Apa? Yuk kita bikin konten. Loh, saya simpel. Iya, cerita kamu gimana? Loh kan? iya Ya, kan benar. tinggal kita berbagi, Masuk, sharing. Kalau saya sih gitu. Jadi nggak ada yang saya tendensi harus, wah itu kamu nggak boleh komentar itu. Sebenarnya saya nggak, simpel aja gitu. Jadi kita saling berbagi. Jadi kalau misalkan ini, yuk kita pakai media ini sebagai sharing. Betul. Kayak. Nah, sekarang di Adijaya ini udah lumayan lama. Udah hampir 3 tahun. Kalau di sininya baru 1 tahun lebih dikit lah. 1 tahun di Kerawang. Ini kan di tim Adijaya ini, alhamdulillah kemarin dapat informasi nih, karena saya nggak bisa ngeliat langsung. Dari tim Adijaya itu, alhamdulillah dapat juara 1. Betul. Kemarin acara Yang di mana tuh? Purbasana. Oh, di Kota Tegal. Alhamdulillah Bang Beong. Alhamdulillah. Dan itu pun double winner. Double winner. Double winner sama main di 2 lapak. Di Pekalongan, di Mihama Cup, di lapak Simbang Tanjung, sama di lapak Bregas putaran pertama di Kota Tegal. Purbasana. Double winner. Double winner. Yang pertama nama burungnya Separoh itu di Pekalongan juara 2 pralomba. Yang geber ada itu teman Mas Ambon, keren. Mas Ambon lingkupnya Mbah Kapil. Itu di manajemen dengan Mbah Kapil. Nama burungnya Separoh. Itu kok bisa di sana? Emang kita itu Adijaya ada yang di Temanggung ada. Ada berapa sih? Di sini Karawang 1. Kerawang, pusat. Pekalongan. Temanggung ada. Di Losari ada. Ada. Ya mungkin ini mau merambah ke Mejaan juga. Tapi belum ada penyalurnya. Bingung. Oke, itu juara 2 yang Separoh itu namanya. Itu pijikan. Ikan? Nggak ngelatih pijik. Oh gitu? Ya, kita kayak sekolahin udah orang mesti pakai. Sampai lomba? Sampai lomba. Oh, ini juara 2. Dan konsisten, pralomba pertamanya masuk 10 besar. Kemarin pralomba kedua, mobil second sampai final. Dan mudah-mudahan akbarnya besok, giringan besok. Kita juga nggak hadir juga karena berbenturan dengan PMKN. Itu jadi mereka tetap yang di tim Pekalongan main di sono, kita fokusnya fokus ke Mekarwangi. Nah, terus itu yang Adijaya yang di sana. Kalau untuk yang di Karawang, yang juara 1
Itu Purbasana. begal itu. Nah, itu begal. Dan suatu kebanggaan ya, kita dari kota Karawang bisa main di Jawa, bisa podium itu Pecah telur. Gimana? Yang diimpi-impikan orang inilah. Jadi memang katanya barometer itu di Jawa, walaupun saya orang Jawa, barometer burung itu di Jawa, kita bisa menjuarakan sampai di Jawa itu kan suatu kebanggaan owner, suatu kebanggaan ya, tim, teman-teman semua yang terlibat lah ya. Dan setahu saya baru kali ini ya kita orang-orang ini kayak Kerawang juara 1 mobilan di Jawa gitu. Ya. Nanti gitu. Kalau yang komen nih ya, ada nggak tim lain yang dari khususnya Karawang ya? Iya, khususnya Karawang ya. Iya lah kita ya. Karawang, lingkup kecilnya atau lingkup besarnya Jabodetabek ya, yang untuk juara 1 di Jawa. Ya. Di khususnya Purbasana kemarin Purbasana Tegal. Juara mobil Tegal. Ya, kalau memang belum ada ya berarti ini pecah telur. Pantura. Gitu ya. Iya. Pantura ya, pecah telur ya. Oke, nanti kita lanjut khusus untuk membahas begal, burung begal dari tim Adijaya. Satu video berikutnya. Mungkin sekian dulu, Mr. Siap. Untuk obrolan yang singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri. Siap. Maupun buat teman-teman yang menonton. Diambil hikmah baiknya. Apabila ada yang buruk, nggak usah diikutin. Dan mohon maaf kalau ada salah kata atau menyinggung. Mohon maaf dari saya, Mr. P, atau tim kita Adijaya. Iya, oke. Sekian dulu dari Bang Peong dan Mr. P. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.